Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV, Saudara, terkait sidang lanjutan PK sebagai upaya pembuktian dari Saka Tatal. Tadi sidang sempat diskors dan kemudian saat ini hendak dilanjutkan. Paling tidak ada 7 saksi fakta yang dihadirkan pada saat ini. Tadi sebelumnya sudah ada 2 saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan. Ada Jogi Nainggolan, ini merupakan mantan kuasa hukum dari 5 terpidana, dan juga satu lagi yang telah memberikan kesaksian di persidangan adalah Liga Akbar. Ada sejumlah poin ataupun sejumlah hal yang bisa digarisbawahi dari keterangan ataupun kesaksian dari Jogi Nainggolan dalam sidang di muka hakim. Begitu Jogi menyebutkan bahwa jangan menjadikan orang lain, dalam hal ini adalah para terpidana sebelumnya, sebagai pelaku padahal ia adalah korban. Kemudian ia juga dengan keras menyebutkan bahwa kematian Vina dan Eki adalah karena kecelakaan lalu lintas dan para terpidana yang saat ini menjalani hukuman merupakan korban salah tangkap. Selain itu, Jogi juga menyebutkan bahwa barang bukti yang dilampirkan ini tidak terkait pada saat persidangan yang dilakukan pada 2016 lalu. Kita langsung ke Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat untuk mengikuti lanjutan dari sidang PK Saka Tatal. Kota tuh Pak. Nah, di situ ada Saka diajak sama kakak saya. Nah, bukan. Saya ingin saudara menjelaskan kejadian apa yang ada terjadi 2016 itu. Pas penangkapan itu. Peristiwa kematian. Nggak tahu. Oh, nggak tahu waktu itu. Tahu. Kemudian yang saudara ketahui itu sejak kapan? Yang saudara ketahui sehingga ada keterkaitan klien kami yang bernama Saka Tatal. Silakan saudara jelaskan pada malam tanggal 27 Agustus 2016. Nggak tahu. Ya, saudara tahunya sejak kapan? Pas udah 2 mingguannya. Apa yang saudara ketahui tentang Saka Tatal? Saka Tatal pas ketangkapnya atau gimana? Ya, pada saat ketangkapnya dan keterkaitan dengan saudara Aldi. Pas Saka Tatal kan disuruh beli bensin itu Pak sama kakak saya tuh Pak, beli bensin di Batas Kota. Di Batas Kota itu, nah sebelum saya beli bensin sama Saka, habis beli bensin itu motor udah disimpan nanti di SMP 11. Dia ngambil di SMP 11 itu ada polisi, langsung ibaratnya kan kita mau nyebrang tuh, udah mau nyampe, motor masih jalan, udah ditangkap dan langsung dipukulin. Itu tanggal berapa? Tanggal 31 2016. Iya, tanggal berapa? Bulan berapa? Bulan Agustus, tanggal 27 atau tanggal 31? Kurang ingat sih Pak. Lupa? Iya, lupa. Waktu ditangkap tuh yang ditangkap hanya Saka Tatal atau bersama kamu? Sama saya Pak. Kamu dibawa ke kantor polisi? Dibawa Pak. Apa yang terjadi di kantor polisi? Ya langsung dipukulin Pak. Siapa yang nangkap? Yang nangkap siapa? Masih Pak Rudiana Pak. Pak Rudiana langsung? Ya, Pak Rudiana sama rekan-rekannya Pak. Berapa orang Pak Rudiana nangkap kamu? Ada orang 3. Naik apa ditangkapnya waktu itu? Naik mobil. Terus kendaraan kamu dibawa kemana? Motornya disimpan dulu di situ. Ya, karena ini saya ingatkan kembali ya, penangkapan itu tanggal 31. Jam berapa kira-kira penangkapan? Setengah 5-an Pak. Setengah 5 sore? Ya. Masih kelihatan wajah? Masih kelihatan Pak. Waktu itu Rudiana pakaian baju apa? Pakai baju kemeja. Kemeja? Ya. Kamu tahu siapa itu Rudiana waktu itu? Nggak tahu. Setahunya itu Rudiana dari mana? Udah 2 minggu kejadian itu tuh Pak. Lihat HP dan kecil. Apa yang dikatakan Rudiana ketika menangkap kamu? Apa dia menunjukkan surat perintah penyelidikan kah, penangkapan kah, atau apa? Nggak ada Pak. Jadi ditangkap gitu aja? Ya, langsung ditangkap aja. Ada pernyataan dugaan kamu membunuh, kamu mencuri atau memperkosa atau apa kalimatnya? Nggak ada Pak. Hanya ditangkap? Iya, hanya ditangkap aja. Sejak kapan saudara tahu bahwa kalian ditangkap dengan dasar alasan apa? Sejak kapan tahunya bahwa dituduh? Kurang tahu sih, tahu-tahunya langsung ditangkapin aja semua tuh Pak. Langsung ditangkap semua, nyampe di mobil udah dipukulin ya, kita nyampe udah di Polsek 851 itu, saya turun dari gerbang 851 itu, turun itu udah suruh jalan bebek,
banyak polisi pada baris di situ, pada baris ngadang kita yang 8 itu, ada yang ditendang, ada yang dipukul, ada yang diinjek, ya dilakukan udah kayak binatang lah Pak. Kita tuh pada di sana Pak. Berapa orang yang dipukul pada malam hari itu? Semuanya Pak. Itu jam berapa waktu pemukulan? Jam setengah 6 tuh masih, dan sampai situ dari setengah 6 tuh udah dipukulin tuh Pak, sampai malam, sampai jam 12 malam masih dipukul. Bagaimana bisa dipraktekkan cara memukulnya? Ya banyak sih Pak, ya dipraktekin mah ada yang diindek, ada yang dibasem, bukan tuh Pak, ada yang mata dibasem, semuanya juga dibasem. Jadi mata kan nggak kelihatan Pak, itu mukul polisi dan disip semua mukul. Pada saat polisi memukul itu, ucapan apa yang disampaikan polisi sehingga Suruh ngaku Pak. contohnya? Ya suruh ngaku aja, kamu ngaku aja, ngaku ya, saya nggak tahu ya kayak nggak tahu apa-apa ya, bilang aja terus nggak tahu terus sampai sore. Jadi berapa lama kamu mengalami penyekapan, penyanderaan? Sore ketemu sore Pak. 24 jam. Iya. Kenapa kamu dilepas sama polisi? Saya dari sore sampai sore lagi saya nggak tahu, bilang aja nggak tahu Pak. Siapa yang nyuruh bilang tidak tahu? Ya sayanya Pak, sama kakak saya juga. Maaf, dari ketujuh terpidana tersebut ada keluarga saudara. Kakak saya Pak, Siapa namanya? Eka Sandi. Oh, itu kakak kandung. Iya kakak saya tuh Pak. Katanya saya dengar tukar kepala. Katanya harusnya kamu dia mengorbankan dirinya untuk. Iya, semenjak itu pas di dalam itu udah Pak, itu nggak tahu juga itu masih kecil. Ketika kalian mengalami penyiksaan, Iya Pak. siapa yang paling parah dipukul? Eko, kakak saya, Hadi, Jaya, saya, Saka. Ya semua lah Pak. Semua bulan-bulan aja sampai 1 bulan saya baru beres muka Pak. Jalan aja nggak bisa. Lapor wajib juga saya masih takrok Pak, balik-balik. Saya 1 bulan lapor wajib ditetap Senin Kamis itu saya ke situ masih tetap balik-balik Pak. Sama siapa? Sama Kanit yang di situ Pak. Masih ingat namanya? Kalau Kanit nggak ingat. Saya Senin Kamis itu ya lapor wajib, ditabuk balik-balik. Padahal itu baru sembuh. Tapi ya saya yang ngerasa kayak gitu ya, udah sok dipukul. Dan saya nggak merasa nggak apa-apa ya Pak. Bilangnya udah sehat Pak. Ya langsung tabok balik-balik Senin Kamis. Kamu pernah melihat Saka Tatal waktu dipukul? Iya, Di berapa kali Saka Tatal mengalami penyiksaan? banyak banyak. Apa yang disampaikan? Dampak dari pemukulan itu harus mengakui atau apa? Harus mengakui Pak. Padahal itu nggak tahu. Eka Sandi dipukul juga? Dipukul. Kan sampai remek Pak, sampai jalan aja nggak bisa aja Pak. Sampai mau masuk ke penjara aja kan sampai pada mesot Pak itu tuh. Udah darah semua Pak, udah nggak pada gimana ya, pada nggak kuat lah. Kayak udah binatang mesin tuh, saya tuh udah nyampe sana tuh Pak. Udah mau nyampe penjara aja saya udah dipukulin sama gembok. Baru mau masuk itu. Habis pukulin gembok saya dinyumin air kencing. 1 gelas gede, semuanya harus minum. Habis minum air kencing itu ada polisi yang bawa sendal leger, semua ditabokin. Ya akhirnya sampai remuk Pak. Ada ancaman kekerasan atau akan dibunuh atau? Ada, masih mending ditembak mati semua aja daripada kamu pada hidup. Ada polisi yang ngomong kayak gitu. Siapa yang paling jahat? Ya itu namanya, ada namanya kenal saya, orang 2 itu Pak. Namanya Aris Papua sama Gugun. Aris Papua sama Gugun itu paling kejam, itu yang mau balsem saya, itu yang ngetlum saya Pak. Itu orangnya. Kemudian Akhirnya saya tuh masuk penjara itu sampai kayak di neraka Pak. Saya udah ngerasain ya di neraka 1. Bener-bener sampai nggak bisa pulang tuh, bener-bener sama Bang Jaka itu jam 4:30 saya mau pulang aja keluar dari kali udah besok Pak. Sampai saya jalan ke atas semua itu ada yang nanya maling apa itu, orang pada ngomong itu maling. Saya bukan maling, itu masih kecil Pak, bukan
bukan maling, bukan apa, tapi saya disuruh balik. Akhirnya 1 bulan saya baru bisa jalan, bisa makan, Pak. Semuanya, Pak, ngalamin semua. Apalagi yang di dalam, saya nggak ada fotonya, yang di dalam aja ada fotonya. Dibilangnya hoax, saya yang ngerasain sendiri, sakit, Pak. Dulu saya boleh, Pak, bukan orang punya. Tadi ya udah tahu, bilang apa, ya nurut. Masih terasa trauma. Ya trauma ada, Pak, tapi ya agak berarti sekarang, Bapak. Siapa orang yang menolong kamu waktu itu? Nggak tahu, itu polisinya baik, pakai baju, bukan pakai dinas, pakai baju biasa. Akhirnya itu sore itu saya tuh dikeluarin, tapi dikeluarin itu saya masuk lagi ke kanit, dimasukin kanit lagi. Yang lain bondol pada 2, saya 4. Kaki di kaki 2 bondol, Pak. Namanya kan sama si Tato. Si Tato kan Vivaldi, sayanya Renaldi. Saya yang lagi berat di sana, Pak, pelaku pertama. Dibikin kayak gitu. Siapa yang membuat pukulan itu terhenti? Harus Papua sama Gugun, Pak. Sama rasa saya sakit itu dipukul sama orang 2 itu, Pak. Apa yang dipikiran kamu waktu dipukulin? Masih menikmati daripada saya dipukul, Pak. Sampai saya pulang aja ditembak 3 kali. Saya suruh lari, saya nggak lari, Pak. Saya di depan situ nggak lari. Sampai pulang menjut, Pak. Bebok aja sama itu. Saya ngerasa apa ya Allah, nggak ada keadilan. Ayah ibu kamu tahu nggak kejadian? Tahu, Pak. Mang Jaka tahu, kakak saya tahu, bapak saya juga di situ nggak bisa apa-apa, lihat saya bodak belakang. Kamu lihat kakak kamu juga disiksa? Disiksa, Pak, semua disiksa. Namanya rambut juga dibakar, Pak. Apa upaya kamu untuk membantu mereka lepas dari masalah itu? Ya, cuma maunya semua tuh pulang, Pak. Itu orang nggak tahu-tahu, orang masa iya nggak tumbal, orang baik itu semuanya, Pak. Bukan orang yang kata orang itu pembunuh lah, apalah. Tapi saya tahu itu orang baik semua, Pak. Kamu percaya kata bahwa dia disiksa dikasih minum air kencing? Ya saya juga di situ, Pak. Saya di situ sama disiksa, Pak. Minum air kencing? Saya minum 1 gelas, kakak 1 gelas, semuanya 1 gelas, Pak. Semuanya 1 gelas. Kamu masih ingat siapa orang yang melakukan itu? Ya, kalau dibawa ke situ saya ingat. Tapi kalau Siti memang nggak ingat namanya gitu, Pak. Tapi saya semuanya masih apal, Pak, kepalanya, mukanya. Masih ingat saya, Pak. Ada yang ngancam kamu akan dibunuh? Ada, pas lagi sidang bulan tahun berapa itu saya dipanggil sini sekali, Pak. Dia dari luar, dia bilang kalau ngomong yang nggak jelas saya tembak mati. Tapi saya masih mending saya tembak mati, saya ngomong sejujurnya di sini, Pak. Tapi akhirnya si polisi itu nggak ada di luar. Kamu yakin kakak kamu nggak bersalah? Yakin, Pak. Kamu yakin kakak nggak bersalah? Yakin, Pak. Kamu sehat sekarang? Sehat, Pak. Kamu bekerja? Kerja, Pak. Kerja di mana? Di bengkel. Punya keluarga? Punya, Pak. Punya anak? Punya 1 di bawah. Masih sering ketemu kakaknya di Pas lagi penjara? saya ke Sambi masih ketemu, tapi sekarang di Bandung enggak. Kamu senang kamu yang berjuang buat Seneng, Pak. Seneng. kita berdoa ya, semoga ada keadilan di Ya. mahkamah. Ya, Pak. Demikian, terima kasih majelis. Saksi, saya mau tanya, kan kamu dengar itu kalimat, udah ngaku aja, yang disuruh ngaku tuh apaan? Yang disuruh ngaku tuh apaan? Saya tahu, Pak. Hah?
Nggak tahu. Kan mereka bilang tuh, Iya. yang ngomong siapa? Suruh ngaku tuh. Kanit yang di situ Pak. Siapa kan itu? Kurang tahu kanitnya siapa namanya. Cuman masih apal mukanya Pak. Jadi kamu juga nggak tahu disuruh ngakunya apa gitu, Iya. nggak tahu? Dibilang suruh iya aja, tapi sayanya juga nggak tahu ya. Saya dibilang nggak tahu terus Pak. Kamu kan saling kenal nggak dengan mereka? Yang 8 orang ini kenal kan? Kalau sama kakak-kakak saya kenal. Iya. Jadi nggak tahu apa yang disuruh ngakunya ya. Iya nggak tahu. Lalu di sini ada keterangan kamu ketika sidang bahwa setelah ya para terdakwa dibawa ke Polres Kota Cirebon untuk diperiksa dan saksi melihat para terdakwa diinjak-injak dan disetrum. Diinjak-injak juga disetrum Pak. Disetrumnya pakai apa itu? Pakai kayak alat kotak tuh Pak. Tempelin semua. Yang rokok ya ditempelin di muka, di mata, ditusuk tuh Pak. Astagfirullah. Sampai saya pulang juga kusukan rokok semua Pak. Semua disetrum. Setrum, Kamu juga disetrum. setrum Pak. Semua yang ada di situ. Sakatata Setrum. disetrum juga Sakatata. Namanya rokok tuh di muka banyak Pak. Rokok diapain? Dimatiinnya dibuka, dikusek. Dimatiin di muka gini. Iya. Kan udah lama, tadi ada. Cuman saya dikasih obat salep. Cukup yang mulia. Izin mulia. Saudara saksi pada tanggal 27 Agustus 2016 ya, jam 9 malam sampai jam 10 malam ada di mana? Ada di rumah nenek saya Pak. Ada Sakatata bersama Sakatata atau tidak? Mainnya nggak sama Pak. Oke. Kalau main Ya. nggak sama. Ya. Saya lanjutkan ya saudara saksi. Saudara saksi pada tanggal 31 Agustus atau pada saat saudara saksi ditangkap oleh polisi di depan SMP 11, saudara saksi dengan sedang berjalan dengan siapa? Dengan siapa? Enggak, saya lagi di dalam rumah sama nenek saya. Tanggal 31 Agustus ketika ada penangkapan di depan SMP itu, saudara saksi sedang dengan siapa? Sama Sakatata, Saudara saksi menggunakan apa? naik motor. Naik motor. Iya. Yang mengendari siapa? Saya. Yang diboceng Sakatata. Iya. Apakah Sakatata yang hari ini kita lihat sama penampakannya dengan Sakatata ketika 8 tahun lalu? Kapan lalu? Maksudnya rambutnya pendek atau gondrong dulu? Dulu agak gondrong. Tapi gondrong nggak banyak-banyak kayak saya gini Pak. Oh iya, rambutnya diwarnain kalau hitam. Diwarnain. Warna apa? Siapanya? Sakatata. Merah ya Sak. Oh, merah. Terus di apa? Di telinga aja ada anting segala macam. Pakai anting? Kurang tahu. Kurang tahu. Iya. Ya. Jadi rambutnya gondrong berwarna. Iya. Kalau yang di belakang, coba kita di belakang kiri. Berdiri di belakang di belakang. Ini yang ada belakang. Ini sudah live, ya. Ini sudah live, jadi nggak usah info rekam seperti itu ya. Ini sudah live, boleh di nomor aja. Ya, terima kasih mulia. Ketika itu saudara saksi membonceng Sakatata Iya. ke SMP 11. Iya. Tujuannya apa? Kasihin motor. Motornya siapa? Kakak saya. Motornya Eka Sandi. Iya. Jadi itu motor Eka Sandi. Iya. Oh, kenapa harus dikasih ke Eka Sandi di situ? Habis beli bensin kata si kakak saya nanti disimpan di SMP 11. Oh begitu. Terus Iya. jadi maksudnya mau diantarkan. Iya. Ketika saudara saksi menjelang mendekati SMP 11, saudara saksi apa yang saudara saksi lihat? Lihat kakak saya lagi dipukulin di dalam mobil. Di dalam mobil. Kok dalam Saat mobil ini lebih mahal dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ya kalau kita lihat ada saudara saksi melihat kakak Eka Sandi sedang dipukul dalam mobil. Iya. Pertanyaannya, bagaimana saudara saksi di jalan bisa lihat orang dalam mobil dipukul? dibuka bagasi belakangnya. Pada duduk di bagasi belakang. Pada dimasukin bagasi belakang. Jadi 6 orang itu Iya. ditempatkan di bagasi belakang. Iya. Saudara saksi dari arah yang melihat bagasi belakang. Iya. Oh, dalam keadaan terbuka. Iya buka. Dan saudara saksi melihat Eka Sandi sedang dipukulin. Iya. Ketika saudara saksi sampai di tempat di mana tujuannya, Iya. itu apa yang saudara saksi alami?
Saya motor belum mati juga langsung dipegang, langsung digamplong itu di situ. Langsung gampleng aja. Oleh siapa, berapa orang? Sama yang orang 3 itu. Ya, siapa? Gugun, Aris Papua, Sarujana. Tarujana ikut pukul? Ikut pukul. Oh. Saudara saksi dipukul di bagian mana saja? Ya di sini, di kepala semua Pak. Hanya dipukul, tidak ditendang segala macam? Pukul. Itu masih di mobil dipukulin. Nyampe. Bukan, bentar. Kita waktu di motor. Ketika di motor masih dalam keadaan hidup, saudara saksi sudah mengalami pemukulan oleh Sama orang 3 itu. orang 3 itu adalah Aris, Gugun Gumelar, Ya, terus Pak Rujana. Tarujana. Ya. Tarujana ikut memukul. Ikut mukul. Oke. Mukulnya di bagian mana saja? Ya ada yang gambleng, ada yang hajar. Ya. Bagian sini Oke. dari belakang. Ya, selain saudara saksi, apakah saudara Tatar ikut dipukul? Ikut dipukul sama. Ikut dipukul. Setelah dipukul itu, kan, kemudian saudara saksi dibawa masuk ke mobil juga? Ya masuk, bawa masuk. Oke. Langsung geret. Ya. Setelah masuk dalam mobil, mobil itu kemudian pergi jalan. Langsung jalan. Saudara saksi tahu nggak tujuan mobil itu kemana? Arahnya ke warung langsung Padasem. Langsung ke Cipto. Oke. Saudara saksi ketika di dalam mobil, saudara saksi bersama 7 lainnya ya? Iya. Ya. Saka Tata termasuk di dalamnya ya? Iya. Di dalam mobil itu apakah masih mengalami penyiksaan, pemukulan? Masih. Apa yang dialami dari saudara saksi atau yang saudara saksi lihat? Langsung pukul-pukul aja yang di depan. Kakak saya kan ada di depan sama si Jaya di depan. Dipukul, dijambakin masih. Sampai turun juga di Polsek 851 juga itu turun dari gerbang udah langsung diindak-indak aja itu. Oke, di dalam mobil itu ada 8 orang termasuk Ya. saudara saksi di Saka Tata Ya. dan 6 lainnya. Ya, Selain itu ada siapa lagi? udah orang segitu Pak. Bukan. Yang membawa saudara saksi itu kan ada 4 orang tadi. Ya. 4 orang itu apakah di dalam mobil yang sama atau di mobil yang berbeda? Mobil yang sama. Mobil yang sama. Iya. Oh, jadi semuanya 12 orang dalam mobil itu Ya. ya. Saudara saksi dari dalam mobil berjalan dibawa kemana? Langsung ke Polres 851 itu Pak. Ke Polres. Iya. Ke Polres. Di Polres berhentinya di mana? Depan gerbang. Sudah masuk gerbang atau di luar gerbang? Udah masuk gerbang sedikit langsung diturunin. Oke, diturunin di depan gerbang ya, Ya. sudah masuk sedikit. Iya. Diturunin tuh dari bagasi belakang. Iya. Dari bagasi belakang. Setelah diturunin disuruh apa saudara Jalan saksi? bebek. Jalan bebek. Ya. Bisa diperagakan jalan bebek seperti apa? Kayak gitu Pak, langsung. Tolong diperagakan. Kayak gitu Pak, langsung kayak gitu. Oke. Ketika kamu jalan bebek, ya, ketika kamu jalan bebek, itu apa yang kamu alami? Enggak. Siapa yang nendang? Banyak polisi yang di situ Pak. Ada yang ngidek, ada yang langsung jejek-jejek. Ya. Dan sampai itu kanit juga masih diintek-intek. Ya. Kan langsung di kanit itu di 4-4. Langsung ada yang di depan, ada yang di belakang. Sebentar. Saudara saksi dari gerbang, Ya. kemudian disuruh jalan bebek, Ya. masuk ke ruangan. Ya, ruangan kanit. Ruangan kanitnya kanit apa? Kanitnya di situ nggak ada namanya ruangan kanitnya tuh. Ya, apakah kanit pidana umum, apa reskrim atau narkotika atau apa? Narkotika kayaknya. Narkotika sepertinya. Oke, lanjut ya. Kemudian selama saudara di Polres itu, saudara dikumpulkan di satu tempat atau dipisah? Pertama satu tempat. Di ruangan? Ya, satu ruangan. Di satu ruangan. Kemudian? Dan udah 1 jam kemudian dipisah. Oke, sebentar. 1 jam kemudian dipisah. Ya. Selama 1 jam itu apa yang saudara saksi dan 7 orang lainnya termasuk Saka Tetal alami? Masih dipukul, Masih dipukul? disetrum, masih dibakar, masih Dibakar? rambut. Ada yang bawa korek langsung bakar aja. Ya, ya. Pelakunya siapa aja, berapa orang? Banyak Pak, Banyak. banyak. Oke. Ya. Pakaian preman atau pakaian seragam? Pakaian seragam, Pakaian seragam. Seragam. Seragam apa? seragam polisi. Seragam polisi. Oke. Kemudian setelah 1 jam kan baru dipisah. Ya, Dipisah ini maksud dipisah itu seperti apa? Saksi dengan siapa?
Saya sama Supri, Jaya, Saka saya. Berempat. Ya, Saksi, Supri, Jaya, Saka. ya. Itu dipisah kemana? Masih di kanit yang itu. Kalau yang gede-gede dipisah. Oh, masih di kanit itu. Ya, oh, yang lainnya, empat lainnya pindah ke ruangan. Ya, Pindah ruangan yang sementara masih saksi bersama 3 lainnya masih di ruangan yang sama. ya. Oke. Ketika di ruangan sama itu ada kegiatan apa? Apakah ditanyakan, dituduh melakukan pembunuhan, pemerkosaan atau apa? Gak ada Pak. Langsung pukul terus. Pukul terus. Ya. Selanjutnya pemukulan itu berarti gimana? Jam 12. Jam 12? Jam 12 malam polisi yang di kanit itu udah pada capek. Ya. Dipindahin masuk penjaraan dan di situ disiksa lagi. Di dalam sel. Sebelumnya depan-depanan kan ada kayak kosong itu Pak. Ya. Nah, Lorong. ya orang tuh Ya. Disiksa lagi. Ya, Oleh siapa? yang menjaga tahanan. Penjaga tahanan. Menjaga tahanan. Setelah itu dimasukin ke dalam sel. Jam 1. Masuk ke dalam sel. Ya, Di dalam sel bersama dengan siapa di antara 7 orang lainnya? 7 orang. Semua di situ. Satu sel. Ya, Satu sel. Selama di dalam sel itu masih mengalami penyiksaan? masih mau masuk aja kan gemboknya dilepas langsung dipukul-pukulin kepala. Si gembok. Semua 8-8-nya dipukul atau hanya saksi? Semuanya. Yang mukul? Polisi tahan yang itu, yang jaga itu. Ya. Lalu setelah di dalam sel ada lagi penyiksaan? Nggak ada. Tidak ada. Apakah saksi dan 7 orang lainnya mengalami penganiayaan, pengeroyokan, pemukulan dari tahanan yang sudah ada? Nggak ada. Tidak ada. Nggak ada. Tidak ada. Baik yang di dalam semua baik. Yang di dalam baik. Baik. Tidak ada tahanan yang memukul. Nggak ada. Oke. Kemudian kan saksi dilepaskan. Dilepas. Tadi kan saksi bilang saksi tidak tahu, ya kan? Itu siapa di antara 8 orang itu yang saksi ketahui mengakui perbuatan telah melakukan pembunuhan dan pemerkosaan? Sudirman. Dari mana saudara saksi tahu Sudirman yang mengakui terjadinya perbuatan pemerkosaan pembunuhan? Kalau Sudirman orangnya kayak orang kurang, jadi belum diapa-apain, iya lagi, belum diapa-apain, iya lagi. Jadi si polisi itu megangnya Sudirman. Ya, Kalau megangnya kata-kata kita kan pasti bebas Pak. ya. Bagaimana 7 orang lainnya kemudian tetap ditahan, sementara saksi itu akan dilepaskan. Ya. Dan Sudirman adalah orang yang mengiyakan semua yang disampaikan oleh polisi ketika itu. Iya. Itu ceritanya seperti apa sehingga saksi kok tidak termasuk di antara pelaku yang ditunjuk oleh Sudirman? Ceritanya seperti apa? Sudirman itu pas sore itu, pas sampai sore sampai malam itu masih sama polisi Pak, bukan sama kita-kitaan loh. Ya, terus? Nah, pas kita udah siang juga si Sudirman udah remok udah remok. Ya, Sudirman beremok. Udah remok sama akhirnya jam 10-an saya kan masuk beda tuh. Ya. Ke kanit, saya di situ ya tetap dipukulin. Akhirnya sore saya keluar. Ya. Keluar juga saya ditembak 3 kali. Bukan, pertanyaan saya, kan Sudirman yang kata saksi adalah orang yang mengiyakan Ya. semua pelaku lainnya kecuali saksi, ya kan? Bagaimana ceritanya Sudirman mengiyakan pelaku lainnya? Kurang tahu sih Pak. Kurang tahu. Kurang tahu. Apakah saksi melihat Sudirman mengiyakan Saka Tatal sebagai pelaku, Jaya sebagai pelaku, Eka Sandi sebagai pelaku? Karena yang Sudirman belum dipukul tuh Pak, mau dipukul iya lagi Pak, mau dipesetruk bilangnya iya lagi Pak. Apakah Sudirman diminta oleh polisi untuk menunjukkan pelaku lainnya? Ya Sudirman sih disuruh kayak gitu. Ya, kemudian Sudirman diminta menunjukkan siapa pelaku lainnya itu? Ya cuman saya kurang tahu kan, saya udah di kanit sih Pak. Cuman yang Sudirman yang dibawa jalan-jalan sama polisi itu. Ya, apakah Sudirman ketemu sama saksi ketika Sudirman diminta untuk menunjukkan siapa pelaku lainnya? Ketemu. Ya. Sudirman bilang saksi sebagai pelaku atau bukan? Bukan. Bukan. Oh, jadi hanya saksi yang dibilang oleh Sudirman bukan sebagai pelaku ya? Ya. Ya. Apakah ada di antara 8 orang, tadi termasuk dengan saksi ya dan Saka Tatal, yang pernah dipukul oleh
penghuni rutan atau sel di Polres Kota Cirebon? Gak ada, baik semua. Ya, maksudnya tidak ada satupun yang pernah dipukul oleh Tahanan. tahanan? Gak ada, Gak baik, ada. semuanya baik. Oh. Ya. Ya. Ya cukup. Izin yang mulia 2 menit. 3 orang ya. Ya siap. Bicara 3 orang. 2 menit semua yang mulia. Udah izin. Bisa. Bicara yang bicara. Oke, siap. Saudara saksi? Saudara saksi sadar? Bicara yang bicara. Hah? Pertanyaannya. Saudara tadi menyampaikan ketika di penangkapan di depan SMP 11, salah satu yang memukul saudara adalah Rudiana. Ya, Rudiana. Selain itu, apakah Rudiana juga memukul saudara ketika di Polres Kota Cirebon? Dikanit aja mukul. Di kanit, ruang kanit, di Ya. Polres Kota Cirebon, Rudiana termasuk memukul. Mukul. Apakah saudara minta supaya pemukulan itu berhenti atau tidak? Diam, Pak. Diam. Polisi masih masih brutal lah, Pak. Masih. Saudara nggak minta ampun, saksi nggak minta ampun, minta berhenti pemukulan itu? Enggak, Pak. Tidak. Saudara saksi, apa yang saudara saksi rasakan ketika itu? Ya sakit, Pak. Sakit, Ya. menangis, sedih, menangis. Ya, nangis. Dalam keadaan masih sudah menangis, sudah kesakitan, masih dipukul. Masih dipukul, Pak. Masih. Yang dipukul oleh Rudiana selain saksi siapa lagi? Banyak, Pak. Yang saudara saksi lihat, apakah saudara Sakatata termasuk yang dipukul oleh Rudiana? Yang semua yang itu ditahan, semua dipukul. Semua dipukul Dipukul, diinjak. oleh Rudiana juga? Iya. Ya, terima kasih. Cukup yang mulia. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Untuk saudara saksi Aldi, kami ikut prihatin atas kejadian yang menimpa saudara, dan kami menghargai kejujuran saudara, dan saudara dapat melaporkan hal tersebut melalui bantuan teman-teman saudara ke saluran yang tepat. Baik, saya akan kembali ke pokok permasalahan PK kita ini berkaitan dengan Sakatatal. Tadi sudah disampaikan pada tanggal 27 Agustus 2016 saudara jam 11 berada di rumah nenek, betul? Baik, apakah saudara berada di TKP, yaitu di bangunan showroom ataupun di flyover? Enggak, di rumah. Boleh mic-nya didekatin biar didengar teman-teman? Di rumah. Di rumah? Iya. Berarti saudara tidak tahu ada kejadian apa waktu itu? Tidak tahu. Tidak tahu ya. Kemudian pertanyaan saya, apakah saudara tahu adanya kematian saudari Vina dan saudara Muhammad Rizky Rudiana? Tidak tahu. Tidak tahu ya? Tidak tahu. Baik. Termasuk di sana apa permasalahannya saudara tahu? Tidak tahu? Baik. Saudara sebelumnya di dalam perkara Sakatatal pernah dipanggil sebagai saksi atau disumpah sebagai saksi? Pernah. Pernah. Nah, memberikan keterangan di Sakatatal? Sih. Pernah. Iya, Sakatatal, bukan yang 5. Enggak, pernah. Di sidang juga pernah disumpah? Pernah disumpah di sini. Dalam perkara anak Sakatatal? Iya. Betul? Betul. Baik. Berkaitan dengan itu saya ingatkan, karena di berkas perkara dan putusan saudara Sakatatal, saudara tidak ada, tetapi mungkin di 5 terdakwa pernah memberikan keterangan. Ya. Pernah. Jadi yang benar saudara di Sakatatal pernah memberikan keterangan? Ya. Atau lupa? Lupa ya. Baik. Berarti saudara, boleh saya pastiin lagi, saudara lupa atau pernah memberikan keterangan? Lupa ya, Pak. Lupa ya. Baik. Dan saudara tidak tahu kejadian yang terjadi. Ya, hanya berkaitan dengan penyiksaan tadi ya. Baik. Mungkin itu dari kami yang mulia. Terima kasih. Ada tambahan? Cukup yang mulia. Siap. Kan saudara sudah disumpah, Iya, Pak. saudara menerangkan yang saudara alami Iya. dan kata-katanya
yang ingin saya tanyakan tadi, dari kesemuanya yang sudah ditangkap oleh polisi, ada nggak yang tergabung dalam geng monorel ya? Monorel apa? Monorek. Monoreker sama ekspedisi, ada nggak? Ada. Nggak ada. Dari kesemuanya tidak ada. Ada. Pada saat kejadian seperti yang ditanyakan oleh pihak termohon, saudara tidak berada di tempat. Tidak ada. Sakata tahu? Tidak Saudara ada. tahu di mana? Masih Sakata- satu rumah nggak kalian? Saksi dengan Satu Sakata tahu? daerah, tapi beda rumah. Beda rumah. Iya. Bukan saudara, kakak beradik. Saudara, bapaknya, kakak Oh, adik. tadi sepupu ya? Iya. Ponakan ya? Iya. Enggak serumah. Jadi saudara sedang di rumah nenek. Iya. Saudara tidak mendengar Sakata tatal ini di mana dari cerita kakak saudara yang ditangkap itu? Sedang. Nggak mendengar. Nggak mendengar. Nggak mendengar. Kemudian tadi saudara menyatakan bahwa saudara akhirnya dilepaskan. Iya. Dilepaskan karena saudara tidak berada di tempat. Ya. Seperti pengakuan Sudirman. Tadi juga dari termohon ya. Saudara tidak menjadi saksi di perkara Sakata tatal ya? Iya. Tidak, lupa. Lupa. Seiringnya berjalan, apakah saudara mendengar cerita-cerita dari keluarga, dari teman, bahwa Sakata tatal ini ada memukul korban Eki tidak? Tidak. Tidak mendengar. Tidak. Nggak ada ya keterangan itu bahwa si Sakata tatal ini pernah memukul ataupun berada di tempat kejadian flyover. Nggak Tidak. mendengar. Tidak. Bergosip gitu? Iya. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada ya. Jadi yang saudara terangkan hanya seperti itu. Ya. Saudara ditangkap Anggap. langsung pada tanggal 31 itu, Ya. tidak tahu kejadiannya langsung ditangkap. Ya, langsung ditangkap. Sudah cukup ya dari kuasa pemohon maupun dari termohon. Untuk Sakata tatal sendiri ya pemohon, bagaimana keterangan saksi ini benar semua atau salah semua? Benar semua ya. Terima kasih untuk keterangannya. Silahkan kembali ke belakang. Ini KTP-nya. Untuk saksi berikutnya. Mega dong. Hah? Hah? Baik, terima kasih Yang Mulia. Untuk selanjutnya kami panggilkan, bisa nggak dua, Mega dan Widi bersamaan? Keterangan hampir sama, ya. Keterangan sama ya. Untuk mempersingkat. Tidak keberatan ya karena Baik. keterangan sama. Ya, silakan. Kami persilahkan yang terhormat Mega dan Widi untuk memasuki ruangan persidangan. Mega dan Widi. Bisa agak ke tengah. Jadi saudara berdua menjadi saksi ya dalam perkara ini. Ingatkan kembali untuk kuasa pemohon, nanti silahkan boleh bertanya, tapi serahkan kepada juru bicaranya ya. Jadi tidak seperti tadi rebutan. Jadi silahkan saudara sudah menunjuk juru bicara, jadi dipercayakan kepada juru bicaranya ya. Silahkan dari kuasa pemohon. Baik, terima kasih Yang Mulia. Kalau Mega yang mana? Widi? Oke, satu-satu saya tanya ya. Kalau Mega saat ini usianya berapa? 26 tahun. Kalau Widi juga 26. Oh, beda setahun ya? Ya. Kalian waktu itu bersahabat dengan Eki atau dengan Vina? Vina Pak. Sejak kapan mengenal Vina? Salah satu aja jawab. Nanti Kalau kelihatan. pribadi saya itu dari hari Sabtu. Oh bukan, mengenal Vina sejak umur berapa? Itu pas hari itu Pak. Oh baru kenal hari itu? Sabtu, kan kejadiannya Sabtu. Nah saya kenalnya Sabtu minggu kemarin ya Pak. Oh dalam rangka apa? Baru 1 minggu kenalan? Iya. Dalam rangka apa perkenalan itu? Kalau saya lagi main di rumah Widya Pak. Nah tiba-tiba si almarhumah Vina itu datang ke rumah Widi. Oh gitu. Berarti hubungannya nggak terlalu jauh ya? Enggak. Kalau Widi sudah berapa lama kenal dengan Vina?
Kalau kenal dari Vina sih Pak, pas aku SMK kelas 2 awalnya. Jadi aku diajak main sama pacar aku. Nah di situ juga ada Vina. Tapi Vina cuma deketin aku, ngajak kenalan aja Pak. Abis itu nggak langsung beruntun main Pak. Jadi ada jeda beberapa tahunnya, barulah main laginya itu si Vinanya minta pin BBM ke aku, sama aku kasih begitu. Kenal Vina dekat dengan keluarganya, kenal? Kalau keluarganya sih nggak terlalu ini Pak, cuman kalau misalkan si kakaknya, maksudnya kenalnya tuh di BBM aja Pak. Jadi kakaknya kalau misalkan BBM tuh cuma nanyain si Vina aja. Waktu itu bukan WhatsApp ya, BBM-nya? Ya BBM Pak. SMS juga? Ya. Kapan kalian terakhir ketemu Vina? Widi? Terakhir ketemu Vina? Kalau terakhir ketemu Vina sih yang tanggal 2 itu ya, 27 Agustus itu Pak terakhir. Oh, hari kejadian sempat ketemu? Iya sempat, cuman apa sih namanya, nggak dari terakhir ketemu itu maghrib itu Pak, terakhir banget. Ketemu di mana? Di rumah saya. Oh, Vina ke rumah? Iya, jadi si Vina itu menginap Pak di rumah saya selama 1 minggu, tapi nginepnya nggak beruntun 1 minggu Pak. Dulu, kamu sebelum memberi keterangan saksinya pernah memberi keterangan saksi tempat lain? Enggak. Pernah dipanggil polisi atau pengadilan? Enggak. Oke. Berarti tanggal 27 Agustus 2016 ya, Vina sempat bermalam di rumah kamu? Jadi sama aja Pak kayak si Mega. Jadi tuh seminggu sebelumnya itu si Vina tuh sering main ke rumah saya, tapi saya nggak tahu Pak dia alamat rumah aku taunya dari mana, saya nggak tahu. Oh, tapi nginap? Iya menginap. Jadi dalam 1 minggu itu ada 3 kali nginep di rumah saya Vina. Itu seizin orang tuanya? Seizin orang tuanya sih? Iya. Enggak, saya nggak nanya begitu Pak, ke Vina enggak. Boleh orang nginap di rumah kamu tanpa asal nginap aja? Iya, asal nginap aja. Orang tua kamu nggak keberatan? Orang tua saya di Jakarta, jadi saya di rumah ada sama uang saya. Apa saja yang dilakukan Vina selama di rumah kamu, selama nginap? Orangnya sih jarang ngobrol sih, jadi tertutup orangnya. Makanya kalau misalnya saya nanya ke Vina agak nggak digubris juga sama si Vinanya, soalnya orangnya cuek banget Pak. Nah, waktu malam nginap itu ada berapa orang yang nginap? Saya sama si Mega aja berdua, sama adik saya 1 Pak. Oh, sama adik? Ya. Siapa yang antar Vina ke situ? Yang antar atau jemput dia dari rumah kamu? Oh, jadi pas di hari 27-nya itu Pak, si Vina itu BBM ke saya minta jemput. Minta jemput dari mana? Jadi di rumah saya ada saya sama si Mega sama adik saya. Jadi si Vinanya itu BBM saya minta jemput. Aku mau nginep ke rumah kamu, begitu. Kamu oke kan atau tidak? Aku jadi aku tunjukin ke Mega, kata aku tuh si Vina minta jemput, minta tidur di rumah aku. Kata si Vina, ya udah ya nggak apa-apa dijemput aja. Jadi aku OTW itu. Nah, sekarang yang OTW siapa? Dia? Iya, buat kita berdua. Menuju kemana? Ketemu Vina? Ketemu, tapi kita itu jemputnya nggak di rumah Pak. Kita itu tunggu di gang. Jam berapa itu? OTW dari rumahnya kurang lebih jam 1-an Pak. Siang? 1:30. Iya. Terakhir berkomunikasi maghrib? Komunikasi? Enggak, kan jam 1 siang kan kalian ketemu. Ya. Kalian bawa kemana Vina? Bawa ke rumah Widi. Bawa ke rumah Vini dari jam berapa? Dari zuhur sampai ini. Jadi gini Pak ceritanya kan. Nah si Vina itu minta jemput Widi. Nah udah dijemput terus ke rumah Widi kan Pak. Nah pas nyampe rumah Widi itu aku kan langsung ke kamar mandi Pak. Nah si dia itu nggak tahu ngobrol sama Widi. Nah pas saya keluar dari kamar mandi itu dia lagi nyalain kompor tapi nggak bisa. Nah saya langsung kan nanya, kamu apa? Mau bikin ini tapi nggak bisa. Nah terus Widi ngomong, gawena bikinin gitu Pak, bikinin. Nah sama saya dibikinin, terus nggak tahu Widi sama si almarhumah ngomong apa. Nah terus pas itu mie udah jadi udah lagi makan, si almarhumah tuh nggak mau makan, fokus ke HP. Terus tiba-tiba ngomong minta anterin ngambil uang ke Mbak Neng, ke kontrakannya Mbak Neng. Nah terus itu tuh saya sama Widinya kan agak kesel Pak, orang baru nyampe udah mana jemputnya panas,
tapi dianya minta balik lagi, kan 2 kali kerjaan Pak. Nah terus dianya nggak mau makan, dia tetap kekeh dia mau ngambil gitu Pak, minta antar ngambil uang. Nah terus pas habis asar kurang lebih jam 4-an diantar sama saya Pak, diantar terus ke kontrakannya Mbak Neng, kalau jalannya saya lupa Pak. Nah terus abis itu balik ke rumah Widi lagi, mau balik ke rumah Widi lagi, arah mau ke rumah Widi itu di sekitaran bypass saya ketemu sama bukan saya Pak, si almarhumahnya itu nepuk saya kalau itu ada Eki. Nah saya kan gak gubris Pak, soalnya karena saya itu lagi nyetir, fokus nyetir, nggak taunya dibelokin ke kiri terus dipalang. Nah saya kan nggak kaget, takut pikir orang jahat atau apa. Nah Siapa yang memalang? Eki. Nah terus di Vina ngomong itu Eki, aku mau ngomong dulu sama Eki. Oh ya udah. Nah terus itu tuh agak jauh jaraknya Pak. Nah nggak tahu mereka tuh kayak agak debat juga di situ tuh Pak. Mereka kayak agak debat. Nah terus agak lama pokoknya Pak. Nah itu jam berapa? Kurang lebih jam 5. Nah terus itu soalnya hari udah mulai agak gelap Pak. Nah terus dia balik lagi ke aku. Nah minta izin. Karena kalau aku dipanggilnya Mak, aku pulangnya sama Eki ya. Oh nggak bisa, katakan kamu datang keluarnya sama saya, ya pulangnya harus sama saya lagi. Nah tapi dianya tetap ngeyel, nggak bisa, kataku tuh. Nah nanti saya yang dimarahin sama Widi, soalnya kan keluarnya sama saya, kan berarti masih tanggung jawab saya. Enggak, saya nanti habis ini juga sama Eki langsung ke rumah Widi lagi. Nah udah habis itu tuh Pak, saya mereka dulu berdua nggak keubek sama saya Pak. Saya juga nyari jalan pulang tuh sambil inget-inget jalannya Pak, karena saya nggak inget. Nah udah pas nyampe rumah Widi, tapi almarhumah belum datang. Almarhumah sama Eki itu belum datang. Nah selang agak lama, enggak agak lama, saya tuh kan dijemput sama cowok saya mau pulang ke rumah saya. Nah itu pas saya keluar gerbang rumah Widi, Vina datang sama si Eki, tapi Ekinya nggak nunggu di rumah, nunggunya di sumur Pak. Nah si Eki nunggu di sumur. Nah situ tuh ada satu cowok, tapi saya nggak tahu itu siapa Pak, temennya lagi. Terus udah saya nggak tahu lagi. Terus pas jam 8, kurang lebih jam 8-an itu saya cepet, kalau aku mah SMS minta talangin voucher tri yang 1000-an. Nah sama kalau misalkan dia ada uang talangin makanan atau bawa oleh-oleh lah gitu Pak. Nah terus udah dia merespon, cuma aku nggak ingat dia balasnya apa. Terus udah Pak. Kalau Widi gimana? Sama kejadiannya? Kalau aku cuman sampai di jam kurang lebih 2:30 aja sih Pak, soalnya Mega yang nganter ke rumahnya Mbak Neng, jadi saya nggak tahu perjalanan dianya sama si Mega kemana karena posisi saya ada di rumah. Oke, kita persingkat ya. Sejak kapan kalian mengetahui ada berita Vina kecelakaan? Kurang lebih jam 12 malam. Dari siapa? Dari status BBM sama status Facebook banyak. Terus apa yang kalian lakukan dengan berita itu? Awalnya sih nggak percaya dulu Pak, awalnya nggak percaya, maksudnya maghrib masih keluar sama pacarnya, kita masih bareng-bareng, tapi nerima kabar begitu, maksudnya aku juga sama Mega agak kaget dulu Pak. Pas begitu tuh aku nelpon berkali-kali di jam 10:30 lebihan lah Pak, nggak diangkat-angkat sama si Vinanya. Jadi aku nelpon tuh ada 4 kali Pak. Yang pertama itu nggak nyambung, mati HP-nya. Yang kedua nyambung tapi nggak diangkat. Yang ketiga nyambung, diangkat, cuman nggak ada suara apapun Pak, terus mati sendiri. Kapan terakhir menelpon kontak sama Vina, WA atau telepon atau BlackBerry? Yang mananya? Kalian kapan terakhir komunikasi dengan Vina, WA atau jam berapa? Kalau saya sih 10:30 kurang Pak. 10:30 itu berarti jam 22:25 kurang lebih ya, kurang lebih. Oke, sama Mega. Kalau saya mah jam 8 lebihan Pak. Terakhir. Ya terakhir yang minta kuota itu pulsa. Baik, dalam wawancara saudari dengan Reza Indragiri, kalian telepon Vina dan Vina berbicara sedang odol, happy mabuk. Coba ceritakan odol itu maksudnya apa? Odol itu apa? Ada nggak berbicara? Kalau iya, cuma kalau odol-odol sih enggak Pak.
Nggak ada kalimat itu? Nggak ada, Pak. Kamu dapat dari mana? Maaf ya, ini ada sedikit klarifikasi. Waktu wawancara ngobrol dengan Vina kan menerangkan Vina ditelepon ketawa-ketawa cekik-cekikikan tuh, itu gimana tuh ceritanya? Ada kaitannya, terus ada kalimat odol itu apa tuh? Ada nggak kalimat odol itu? Enggak, Pak, aku nggak Tapi dengar. kalau happy betul ya, ketawa-ketawa. Iya, iya. Nah setelah ketawa-ketawa berapa menit kemudian susah dihubungi gitu ya. Tapi Iya. waktu terakhir dihubungi memang Vina kelihatan bahagia banget ya, gitu, happy gitu ya. Saya pertegas, saudara happy itu dalam keadaan mabuk nggak dikira Enggak, Vina? Pak. Jadi dalam happy itu aku nanyanya cuman Odol itu ini apa tingkah laku atau apa sih odol? enggak, aku nggak bilang begitu, enggak. Odol atau apa gitu kan? Enggak, bukan. Enggak Mungkin, nyangkut begitu. maaf yang mulia, mungkin tim pengecar kami salah, mungkin obrol kali dikira odol, lagi ngobrol gitu. Iya. Ya mungkin ya, Iya. lagi obrol dikira odol gitu. Baik. Kalian ini pernah mendengar ya, Vina itu dibunuh atau kecelakaan sebenarnya? Kecelakaan tunggal. Kecelakaan tunggal? Iya. Kenapa kalian begitu yakin bahwa ini kecelakaan tunggal? Karena yang nelpon 4 kali diangkat itu, halo, assalamualaikum. Iya gimana Pak? Iya gimana Pak? Ini itu kan apa tuh namanya yang bicara Oh, bapak-bapak. kamu nelpon pakai handphonenya dia? Enggak. Iya, ke HP almarhum. Iya, yang terakhir. Terus ada yang angkat? Ada Siapa yang angkat? bapak-bapak. Dia bilangnya begini Pak. Bilang apa? Coba jelaskan yang tegas dan keras coba. Iya, dia bilangnya begini. Assalamualaikum. Halo, di mana Vinanya? Kan aku negesinya cuma Vinanya aja sih Pak. Nah pas begitu tuh dia langsung ngomongnya gini. Assalamualaikum, saya dari Polsek Talun ingin mengabarkan kalau Ananda Vina sama Eki kecelakaan tunggal di di jembatan flyover Talun. Yang perempuannya dibawa ke rumah sakit Gunung Jati, yang laki-lakinya meninggal di tempat. Itu kamu yang telepon itu ke nomor Vina? Iya. Masih ada nggak nomor telepon atau handphone kamu yang zaman dulu itu? Wah, nggak ada itu sih. Nggak ada ya? Kenapa waktu kejadian itu kalian tidak berinisiatif untuk menghubungi pengacaranya atau keluarganya menyampaikan kesaksian seperti ini? Karena nggak ada yang nanya. Iya. Nggak ada nanya ya? Takutnya dibilang fitnah. Tapi nggak ada perasaan, aduh kasihan ya orang Saka Tatal tidak membunuh, padahal itu kecelakaan. Nggak ada yang datang ke keluarganya menginformasi. Kalau misalkan aku sama si Mega sama keluarga sih Pak datangnya ya kayak istilahnya ngelayat aja Pak, ngelayat biasa aja. Ada nggak kepikiran kalian ketika ini kan berita di Cirebon Indonesia ini mereka ini kan pembunuh gitu. Sedangkan kalian menyadari itu kecelakaan tunggal. Ada nggak perasaan kalian kok bisa orang yang nggak salah dihukum? Ada nggak perasaan selama ini? Seperti Liga Akbar diikuti rasa ketakutan, rasa penyesalan maupun Dede ya. Kalau itu sih enggak sih. Karena ini kesaksian kamu ini penting banget gitu. Karena kita bisa membuktikan kalau pakai scientific crime investigation itu bisa mudah mendapatkan apakah benar jam sekian nomor telepon kalian mengontak ke nomor Vina gitu. Karena saya pernah mengalami ada ketemu teman, tiba-tiba teman ini naik mobil, naik taksi, kemudian teman saya itu kena serangan jantung. Nah jadi ketika saya bukan saya menelpon teman saya, malah justru supir taksi itu menelpon ke kami mengabarkan bahwa rekan saya itu kena serangan jantung dan meninggal dunia, dibawa ke rumah sakit. Berarti kalian mengalami diangkat telepon nomor telepon Vina, kemudian orang itu mengatakan bahwa rekan Vina sedang kecelakaan dan sekarang dibawa ke rumah sakit Gunung Jati, betul? Oke. Ada kejadian lain yang penting mungkin udah disampaikan di sini. Mungkin ada hal-hal yang sifatnya apakah kondisi namanya perempuan kan tahu, mungkin waktu itu dia lagi sehat, mungkin lagi berhalangan, Lagi haid Pak. lagi haid. Maksudnya lagi haid menstruasi. Ya. Jadi pas siang dijemput sama aku sama Mega, kira-kira nyampe rumah aku tuh jam 2, kurang lebih jam 2 Pak. Pas begitu baru masuk ke dalam rumah, si Meganya ke WC, si Vina tuh bilang begini Pak, Wid ada uang nggak? Dia bilang begitu. Aku minjem dong 50 aja buat beli pembalut sama beli Indomie 2. Ini
kesaksian baru terungkap di sini. Karena kalau disesuaikan dengan hasil labkrim atau visum itu memang ada pendarahan aktif itu. Saya nggak tahu, nanti kita akan sampaikan ke saksi ahli nanti. Tapi kalian yakin bahwa ada Vina waktu itu lagi haid? Iya, yakin Pak. Yakin Pak, karena saya nyuci darahnya. Kan jadi saya tuh pulang kan dari main sama pacar saya, kurang lebih jam 10, saya balik lagi ke rumah Widi. Saya kan maaf mau buang air kecil. Nah, di situ ada celana dalam sama pembalut, tapi itu masih banyak darah, Pak. Nah, kan kalau saya orangnya jijik bukan jijik, risih gitu tuh, Pak. Risih, saya siram-siram. Nah, itu tuh ada juga conditioner Sunsilk warna kuning punya saya, soalnya habis. Saya kan sambil marah-marah, soalnya saya belum pernah pakai sama sekali, tapi kok udah habis. Ini pembalut punya siapa? Jorok banget, kebiasaan, nggak pernah dicuci atau ini, gitulah, Pak. Nah, terus kata Widi, itu tuh anak itu, gitu, Pak. Ini kesaksian sangat penting sekali. Nah, jadi cuci sama saya ya, Pak. Tapi Artinya, pakai kaki. saudara saksi, kalian itu disumpah loh. Disumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala di atas suka Al-Qur'an lagi. Artinya ini jangan seolah-olah kalian ngarang-ngarang atau mungkin lupa, mungkin pada saat sebelum kejadian, memang pada hari tanggal 27 Agustus. Iya. Jam berapa sore? Malam, Pak, jam 10-an. Saya pulang dari main sama pacar saya, balik ke rumah Widi, kan buang air kecil. Nah, itu. Berarti 26 kalau malam. 27 cuci celana dalamnya tanggal berapa? Tanggal 27 itu, Pak. Oh, iya, malam Minggu. Oh, waktu itu Vina udah nggak ada ya? Udah nggak ada. Tapi yakin itu celana dalam milik Vina? Yakin, Pak, karena itu celana dalamnya punya dia, saya pernah nyuci, pernah jemur juga, Pak. Artinya ini Vina kalau tidur di rumah kamu, dia nggak bawa pulang celana dalamnya? Enggak, ada 2, Pak. Yang dia tinggal di situ, Pak. Cuma celana dalam itu aja. Itu aja, saya silakan begitu. Dilanjut satu pertanyaan aja buat kalian berdua. Pernah terakhir lihat gak kondisi jenazah